Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fadil Mulia, NPM 402011120045 dari program studi Teknik Penerbangan Bravo. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Alif Lam Mim yang disutradarai oleh Anggi Umbara. 132 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas, jual slogan kebebasan. Begitu jadi mayoritas, malah makin injek yang sekarang minoritas. Siapapun orangnya, kalau dia teroris, ancaman bagi rakyat dan negara, akan saya hancurkan, Pak! Berapa orang yang lu bunuh hari ini? Yang orang jangan jadiin candaan. Dan seberapa banyak pun penjahat yang kamu bunuh atau kamu tangkap, itu tidak akan pernah menghidupkan lagi orang tua kamu. Emang harus dihabisin sampai ke akar-akarnya, Liv? Kapan selam hati dan otak kita pernah berhenti berantem? Fight and never lose hope. Itu yang dulu kamu selalu bilang ke aku, kan? You don't know me. Jauhin Laras. Lu, gue, gak ada yang tahu siapa dia. Bapak mau saya bohong. Kamu masuk sholat. Apa urusannya tulisan saya sama sholat? Kamu nggak akan objektif mengusut kasus kriminal yang dibuat oleh sesama kalian. Orang-orang mau lu berhenti ngusut pemboman itu karena nggak mau lu berhadapan dengan aparat. Lu nggak berasa aneh. Kalau disuruh pilih, aku atau Gilang, kamu pilih siapa? Kamu bener-bener gak pernah nyerah ya jaga hubungan Alif sama Mim. Lu terus-terusan belain Mem depan gua, sambil ngarahin moncong senjata gua ke kepala dia. Satu-satunya pintu masuk dijaga oleh orang ini. Jangan jadikan nafsu sebagai dasar untuk melakukan hal yang benar, karena itu nantinya hanya akan menjadi sebuah pembenaran. Alif dan Mim gak boleh di posisi berlawanan. Tampilan dunia ini bergerak 3 dimensi. Lihat satu titik dari berbagai sudut pandang. Udah waktunya lu lepas kacamata kuda. Tiga orang yang bernama Alif yang diperankan oleh Cornelius Sani, Lam yang diperankan oleh Abimana, dan Mim yang diperankan oleh Agus Kuncoro merupakan 3 sahabat yang sama-sama belajar bela diri silat di Padepokan atau Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Saat remaja, ketiganya memutuskan untuk memilih jalannya masing-masing. Alif, seorang yang idealis, yang ambisius, memilih menjadi aparat negara. Ia ingin membasmi segala bentuk kejahatan. Keinginannya ini timbul sebab orang tuanya meninggal oleh para teroris. Lam, seorang yang juga idealis, memilih menjadi jurnalis yang bisa menyebarkan kebenaran melalui tulisan. Sedangkan Mim, seorang fundamentalis, memilih untuk menetap di Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan mengabdi kepada kiainya. Saat dewasa, ketiganya dipertemukan kembali pasca terjadi pengeboman di sebuah kafe di Jakarta yang melibatkan terbunuhnya kekasih Alif, yaitu Laras, yang diperankan oleh Prisya Nasution. Sebelumnya, aparat negara telah menutup kasus tersebut sebab tidak ada satu bukti pun yang berhasil ditemukan. Namun, Lam menemukan satu bukti yang mengarah pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dan kemudian ia menulis sebuah tulisan tentang kejanggalan tersebut. Tulisan Lam sampai kepada aparat negara, sehingga aparat negara mengeluarkan surat penahanan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang tidak lain adalah Kiai Lam sendiri. Entah oleh siapa tulisan Lam bisa bocor di internet. Padahal Lam tidak mengupload tulisannya sama sekali. Alif sebagai aparat negara mau tidak mau mesti melawan Mim yang menjadi benteng pertahanan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Lam yang terjepit di antara keduanya mesti menjadi penengah dengan menemukan titik temu dalam kasus yang membingungkannya tersebut. Mereka bertempur
memperjuangkan kebenarannya masing-masing seraya harus melindungi orang-orang yang disayangi dan dihormati. Barat menjadi simbol dari perdamaian, kemajuan, dan modern. Budaya Barat telah menjadi kiblat dunia. Kemajuan Indonesia di tahun 2036 dikatakan berkat mengikuti gaya Barat dalam segala hal, utamanya dalam berpolitik. Indonesia menjadi negara liberal layaknya Amerika zaman sekarang dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam film nampak sekali bahwa pemerintah Indonesia seperti duplikat Amerika sekarang. Namun, di balik kesuksesan itu terdapat satu catatan yang kronis dan mengancam. Aparat negara yang tugasnya melindungi, mengayomi, dan memberikan keamanan bagi masyarakat malah berkonspirasi menciptakan kerusuhan, ketakutan, dan ancaman di tengah masyarakat. Mereka beralasan bahwa negara butuh keseimbangan. Kesuksesan aparat dalam memberikan keamanan mesti diimbangi dengan ketakutan sehingga masyarakat bisa menghargai keamanan yang diberikan oleh aparat. Mereka menyebut diri mereka sebagai iblis yang diperlukan atau kejahatan dalam porsi yang tepat dan seimbang. Sosok Alif, Lam, dan Mim mempresentasikan idealisme dalam memegang teguh nilai kebenaran. Ketiganya memiliki substansi kebenaran dan cara yang berbeda dalam menyeluruhkan dan menyebarkannya kebenarannya masing-masing. Namun, konfliknya, kebenaran yang mereka yakini, dan cara yang dianggap tepat yang mereka ambil menggoyahkan hati mereka tentang mana yang benar dan apa itu kebenaran. Aparat negara yang dibanggakan Alif sebagai penebar kebenaran ternyata sumber dari kekacauan. Dunia jurnalisme yang digunakan Lam sebagai alat menyebarkan fakta dan kebenaran nyatanya penuh dengan kebohongan, bahkan cenderung menjadi boneka aparat negara. Sedangkan Mim yang setia mengabdi diri di pondok pesantren dan menyebarkan kebenaran ajaran agama malah didesak oleh dua kesalahan terbesar Indonesia, yakni aparat negara dan media. Pada skin ini terdapat stereotip tersirat tentang Islam teroris. Adegan ini melanjutkan skin sebelumnya, di mana pasukan khusus yang dipimpin oleh Letnan Bima mengendap dan mendobrak salah satu ruangan yang ternyata di dalam ruangan tersebut ada Mim yang menunggu mereka. Pasukan khusus secara otomatis mengancungkan senjata pada Mim. Mim saat itu menggunakan pakaian jubah panjang warna biru tua dan putih, mengenakan kain warna biru dan putih yang dililitkan di kepalanya dan menutupi wajahnya. Pada skin ini terdapat stereotip Islam teroris yang sangat jelas. Skin ini berlatar di sebuah kafe. Alif berada di kafe untuk menemui Laras. Saat menunggu Laras, ada sekumpulan orang yang berpakaian jubah panjang dan mengenakan kain yang dililitkan di kepala mereka yang masuk kafe tersebut. Hal itu membuat pengunjung kafe yang lain merasa terganggu karena kehadiran mereka. Alif yang melihat hal tersebut menegur orang-orang tersebut. Jadi Mas, jadi tarik dong. Permisi. Maaf sekali ya. Saya tahu kalian tidak bermaksud jahat. Tetapi sebaiknya kita mentaati peraturan yang ada. Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, sebaiknya teman-teman kalian mencari makan dan minum tempat lain. Maksudnya Maaf, kita Mas. Maaf. Mari. Ya udah. Mari. Kita langsung pulang aja. Sekali lagi, mohon maaf ya Mas. Saya nggak ada maksud apa-apa. Cuma mau yang terbaik untuk semua dan saling menghormati peraturan yang ada. Aneh ya Mas. Katanya negara kita ini negara liberal. Negara yang memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat. Tapi bicara agama bahkan berbaju gamis kayak gini aja dilarang. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum.